Oke teman-teman, kita bahas sekarang fase-fase yang terjadi di pasar saham ya, yaitu fase transaksi. Jadi di saham itu ada 4 fase atau siklus ya, teman, yang biasa terjadi secara terus-menerus ya. Jadi polanya itu selalu berulang, eh, dan ini biasanya ada di ilmu bandarmologi teman, ya, atau di broker sumari atau analisa transaksi. Oke, nah itu semuanya adalah tentang analisa transaksi. Di sini saya sudah bikin gambar ya. Jadi ada empat fase. Yang pertama itu fase akumulasi, oke. Yang kedua fase markup, yang ketiga fase distribusi, dan yang keempat adalah fase markdown, oke. Nah, di fase-fase akumulasi, nah ini biasanya harga saham itu sideways teman. Dia bergerak datar saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa pantau ya. Misalkan di sini saya ambil contoh saham cuan ya. Di sini hampir sama ini pergerakan gitu ya. Nah, di sini dari tanggal 23 September sampai 10 Desember itu adalah pergerakan saham itu sideways teman. Nah, di sini teman bisa cek apakah ada akumulasi. Oke, apakah ada akumulasi atau justru distribusi. Nah, di sini saya sudah cek tadi. Ini secara total ada akumulasi. Artinya banyak pembelian dibanding dengan penjualan. Oke, jadi si buyer itu lebih kuat dibandingkan sellernya. Nah, setelah itu masuk ke fase markup. Dan di sini teman lihat ya, harga itu sudah naik atau memang dinaikkan sama market makernya. Nah, pertanyaannya sekarang di saham cuan ini apakah sudah ada fase yang ketiga, yaitu fase distribusi ya. Nah, sebelum itu kita selesaikan dulu di sini. Nah, setelah fase distribusi, ketika fase distribusi itu ya, dia juga ada pergerakan yang sideways lah atau ranging ya. Ini di saham yang pergerakannya itu normal, bukan termasuk saham gorengan. Kalau saham gorengan itu dia tiba-tiba bisa naik tinggi seperti ini ya, kayak tiang listrik, kemudian bisa juga langsung ambruk tiba-tiba seperti ini. Jadi fasenya itu sebenarnya sama teman, tapi di sini di saham-saham gorengan itu fasenya itu lebih cepat saja ya, sehingga teman merasa apa namanya nggak dikasih waktu berpikir ya. Ketika dia naik, teman masuk misalkan ya, teman masuk ke sini, ternyata mereka langsung buang seperti ini. Mereka buang itu sangat cepat ya. Jadi fase yang terjadi di sini itu seolah nggak kelihatan, padahal dia juga ada fase distribusinya ya, yang terlihat di bid offer biasanya seperti itu. Mungkin 3 kali 4 kali penjualan yang cukup besar, setelah barangnya habis harga langsung rontok bawah seperti itu. Dan biasanya ini terjadi di saham-saham yang kapital marketnya itu kecil ya, jadi gampang digerakkan, gampang diangkat, gampang juga jatuh. Nah, sekarang kita berbicara di saham-saham yang kapital market kapitalnya itu besar teman ya, seperti saham cuan ini yang tidak gampang digoreng-goreng seperti itu ya. Juga tidak gampang untuk menjual barangnya yang banyak ya. Contohnya di saham cuan ini, kalau teman-teman lihat di sini ya, itu broker BK itu punya barang itu 363 miliar. Mereka nggak mungkin jual dalam waktu cepat teman ya. Mereka harus pelan-pelan. Nah, di saat mereka jualan itu, teman-teman lihat apakah di saat dia sideways di sini seperti ini, apakah ada distribusi atau tidak ya. Nah, di sini teman-teman lihat ini pergerakan harganya masih sangat tinggi, kuat naik ya. Nah, di sini ada sedikit pelambatan ya. Harga itu agak tertahan atau ngebes di sini. Nah, di sini kita bisa cek apakah ada distribusi atau tidak. Ini sekaligus kita untuk analisa saham cuan ya. Karena saya sudah analisa saham cuan ini masuk ke salah satu saham untuk kita pantau ya di hari Senin besok. Nah, di sini dari tanggal kira-kira dari tanggal berapa nih? 23 Januari ya, dan 23 Januari sampai sekarang. Coba kita cek 23 Januari. 23 Januari sampai sekarang ya. Nah, ini teman bisa lihat. Ini sudah net ya. Atau kita pencet dulu cross. AK masuk 195 miliar, jualannya baru 87 miliar. Artinya ini masih net buy teman ya. Ini masih net buy atau akumulasi. Akumulasi 108 miliar, CC 24 miliar. Ya, yang jualan itu YU, ZP. ZP ini sudah beberapa hari belakang dia jualan terus ya, tapi harga tidak turun. Artinya ZP ini tidak terlalu kuat di saham cuan ini. Jadi yang kuat itu AK, CC, ya, yang saya lihat tadi ada BK juga ya. Nah, sepertinya BK di 3 hari terakhir ini nggak ada transaksi apa-apa, jadi dia tidak jualan juga tidak nambah barang juga. Yang pasti di sini melihat AK, CC, BB ini juga cukup kuat ya.
Kenapa? Karena di fase di fase sideways ini BB banyak sekali masuk di sini. Teman-teman silakan cek sendiri deh di tanggal 23 September sampai 10 Desember ini. Nah, kalau teman-teman mau ikut ketika bandar akumulasi ini ya untuk invest itu bisa saja, teman. Masalahnya kita tidak tahu kapan akan diangkat barang ini. Ini dari tanggal 23 September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan di sini, teman ya. Apakah teman-teman sanggup untuk sabar selama 4 bulan? Itu nggak masalah. Nah, di strategi kita tidak menunggu ketika harga ini sideways ya, karena kita pilihannya itu yaitu lebih memaksimalkan waktu ya. Jadi memaksimalkan modal. Masalahnya modal kita kecil ya. Jadi kalau teman punya modal besar ya, uang dingin juga, teman boleh masuk di fase seperti ini ya untuk invest jangka panjang atau jangka menengah. Tapi kalau teman punya dana itu terbatas dan dana itu juga tidak bisa dipakai lama misalkan ya, teman boleh pilih strategi ini. Kita masuk ketika memang sudah ada pergerakan naik atau markup tadi. Oke, jadi pilihan itu tergantung ke situasi keuangan teman-teman juga. Itu juga penting ya. Teman-teman misalnya pengen masuk atau pengen dapat penghasilan mingguan ya bahkan harian, misalkan teman nggak bisa masuk di sini ya, karena kita tidak tahu kapan akan bergerak saham ini. Tapi kalau teman masuk di sini ada kemungkinan ya kita dapat profit secara singkat, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat apakah di sini ada distribusi di 4 hari terakhir. Ternyata nggak ada, teman. Artinya apa? Ini masih potensi untuk naik ya di saham cuan ini. Makanya ini saya sudah bikin plan ya di sini. Plannya bisa teman lihat di sini ya. Kita pindah ke time frame 1 jam dulu. Masuk di 14.425 ya harga sekarang, kemudian stop lossnya di 14.000 sekitar 2,9%, kemudian targetnya di 15.525 sekitar 7,6%. Apakah ini pasti? Nggak ada yang pasti, teman ya, nggak ada yang pasti. Jadi teman-teman jangan berpikir untuk di bandarmologi itu adalah ilmu pasti untuk memastikan kita entry atau tidak. Bandarmologi atau analisa transaksi itu salah satu indikator saja, teman ya, salah satu indikator saja. Walaupun siklusnya tadi seperti yang kita bahas ya, seperti ini, tapi kan kita juga bisa bias, teman ya. Kita membacanya itu kadang-kadang kita melihatnya ini masih akumulasi, ternyata besoknya ada distribusi besar-besaran, kita nggak tahu ya, kita wajib menggunakan stop loss. Jadi apalagi di saham-saham yang sudah naik tinggi seperti ini, ketika dia distribusi itu bisa turunnya dalam sekali, teman nggak pakai stop loss itu bisa muntah darah ya. Jangan dibiasakan kalau itu trennya memang untuk day trade ya, atau scalping malahan ya, karena kita di sini butuh kita perlu waktu untuk memutarkan modal kita dengan cepat ya. Seperti Jumat kemarin ya, walaupun di minggu-minggu sebelumnya ya kita itu selalu profit, teman ya, tapi di Jumat kemarin walaupun saya masih menggunakan metode serupa seperti ini, saya bisa juga bias, teman ya. Di Samdas contohnya kemarin itu, di Samdas itu Samdas ini sebenarnya saya sudah masuk ya. Harusnya ketika saya keluar kalau saya nggak terlalu cepat untuk keluar exit, itu saya sudah profit, teman, karena ini si DAS ini naik itu sampai berapa persen ya, 6% kalau nggak salah gitu ya, naiknya sampai 6% atau 8% ya. Itu setelah saya cut loss ya, itu harga sahamnya langsung naik setelah itu ya, beberapa waktu setelah itu dia naik. Malah di sini saya lihat lagi kenapa saya tadi keluar ya. Sementara ketika dia sideways seperti ini ya, atau sedikit ada penurunan, itu tidak ada volume ya. Nyaris volumenya nyaris kecil sekali ya. Di sini ya, melihat. Artinya tidak ada seller yang kuat di sini yang jualan ya. Nah, harusnya saya tidak buru-buru keluar setelah itu harga naik. Atau di sini teman bisa lihat lebih jelas ya, ketika harga naik dengan volume besar seperti ini ya, ini berbeda lagi ya, nanti kita bahas lagi tentang volume. Kemudian ada fase sideways seperti ini, nyaris tanpa volume, teman, tidak ada yang jualan ya. Ini teman nggak perlu keluar juga. Nah, setelah itu teman lihat ada volume besar lagi masuk, melanjutkan kenaikan di sini. Oke. Nah, ini. Dan setelah itu teman lihat ya, ketika dia sideways seperti ini, lagi-lagi nggak ada volume. Setelah itu harga naik lagi di sini. Jadi itu juga perlu kita lihat ketika kita day trade ya.
teman-teman kalau nggak punya waktu untuk memantau market, sebaiknya teman jangan day trade ya, karena kita harus melihat juga pergerakan bid offer atau tape reading ya, kemudian volumenya seperti ini, kemudian struktur marketnya juga jelas seperti ini ya, dia naik turun seperti ini, kita tinggal ikuti saja. Tapi kalau teman nggak punya waktu untuk memantaunya, teman-teman bisa pakai plan-plan yang kita bikin setiap hari ya, seperti ini misalnya. Teman-teman nggak punya waktu untuk scalping, teman-teman pilih day trade saja seperti ini. Teman pasang plannya seperti ini, masuk di 6375 misalkan, atau kita balik lagi ke saham cuan tadi ya. Ini akan kita pantau besok ya cuan ini. Masuk di 14425, teman-teman set langsung ya stop lossnya di 14.000, kemudian set juga TP-nya di 15525 seperti ini. Kemudian teman-teman tinggalkan saja. Nah, itu salah satu cara buat teman-teman yang tidak bisa memantau market setiap saat. Jadi kira-kira seperti itu, teman membaca pergerakan ada siklus-siklus yang perlu teman perhatikan ketika kita membaca broker summary atau bandarmologi ya. Jadi ada 4 fase tadi di sini. Akumulasi ya. Ketika ada yang sideways, teman langsung lihat apakah ada akumulasi atau tidak. Kemudian markup. Nah, kita di sini melihat fase kedua ya untuk entry di sini. Apakah sudah ada kenaikan harga diiringi dengan akumulasi saham ya, seperti yang terjadi di cuan ini. Beberapa kali kita masuk di sini ya, alhamdulillah berhasil profit semuanya. Dan itu yang kita lakukan, menganalisa saham-saham selama ini untuk day trade. Nah, alhamdulillah hasilnya sejauh ini masih bagus sekali, ya, sangat positif. Tentu saja ada loss-nya juga di Jumat kemarin contohnya ya. Saya loss 2% dari total modal saya ya. Dan teman-teman yang mengikuti di grup juga pasti, kalau mengikuti saya juga pasti loss seperti itu ya. Tapi ada juga yang profit teman, karena dia nggak cut loss, kemudian harga naik, mereka baru ambil TP ya. Oke, kalau ada yang terlupa karena saya ini nggak pakai skrip apa-apa ya namanya, saya langsung spontan bikin video seperti ini, saya coret-coret sedikit, kemudian saya rekam seperti ini. Kalau ada yang terlupa atau teman ingin bertanya sesuatu, silakan ketik saja di bawah, nanti kita bahas. Oke, selamat malam dan selamat beraktivitas.